Sebelum mulai kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Jakarta malam itu seperti biasa, riuh dengan suara kendaraan yang tak pernah berhenti, lampu-lampu gedung pencakar langit yang menyala terang, serta orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di balik megahnya kota, ada sudut-sudut gelap yang jarang dipedulikan orang. Salah satunya terletak di bawah jembatan penyeberangan dekat Pasar Tanah Abang. Di sanalah seorang anak remaja bernama Raka biasa beristirahat, beralaskan kardus bekas dan ditemani suara bising jalan raya. Raka berusia 16 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tampak menyimpan beban berat. Ia bukan remaja biasa yang bisa merasakan hangatnya pelukan orang tua atau kenyamanan tempat tinggal. Sejak kecil ia hidup terlunta-lunta. Ibunya pergi meninggalkan rumah entah kemana, sementara ayah yang tak pernah ia kenal kabarnya sudah lama meninggal. Sejak umur 8 tahun, Raka sudah terbiasa tidur di emperan toko, makan dari sisa makanan orang lain, dan bekerja serabutan demi bisa bertahan hidup. Meski hidup keras, Raka dikenal oleh pedagang-pedagang pasar sebagai anak yang rajin. Ia sering membantu mengangkat barang, membersihkan kios, atau sekadar mengantar belanjaan. "Raka, bantuin abang angkat peti mangga ini ya, nanti abang kasih makan," ujar Pak Udin, salah satu pedagang buah di Pasar Tanah Abang. Raka mengangguk, tersenyum kecil, meski keringat membasahi dahinya. Baginya, satu kotak nasi bungkus saja sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Namun hari itu, nasib seolah ingin mempermainkan hidupnya. Setelah selesai membantu, Raka berjalan pelan di trotoar, berusaha menuju warung kecil untuk membeli air mineral dengan uang receh hasil kerjanya. Tepat ketika melewati sebuah toko emas kecil di pinggir jalan, seorang wanita parubaya yang terlihat kaya raya berteriak histeris. "Copet! Copet! Dia yang ambil kalung saya!" Suara itu melengking, membuat semua orang di sekitar menoleh. Pandangan mereka langsung tertuju pada Raka, yang kebetulan sedang lewat di dekat situ. Wajah wanita itu pucat ketakutan, tangannya menunjuk lurus ke arah Raka. Raka terdiam, kaget luar biasa. "Apa? Bukan saya, Bu. Saya nggak ambil apa-apa," suaranya bergetar. "Tapi siapa yang mau percaya pada seorang anak jalanan lusuh?" Dua satpam toko berlari menghampirinya. Tanpa banyak bicara, salah satunya mendorong tubuh Raka hingga terjatuh ke aspal. "Jangan pura-pura bego. Tadi kamu mondar-mandir di sini kan?" bentaknya. Raka merasakan sakit di sikunya yang membentur keras jalan. Ia mencoba bangkit, namun langsung ditarik kasar oleh kerah bajunya. "Saya sumpah bukan saya, Pak. Saya baru aja dari pasar, bantuin orang. Saya nggak nyentuh apa-apa." Air matanya menetes, tapi orang-orang yang berkerumun justru semakin yakin bahwa ia pelakunya. "Dasar maling kecil." Dari wajahnya aja kelihatan, seru seseorang dari kerumunan. "Anak jalanan MAH emang begitu, kerjaannya maling doang," sahut yang lain. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Raka, membuat telinganya berdengung. Satpam itu semakin beringas. Pukulan bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Raka meringkuk, mencoba melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. "Tolong, saya nggak salah, tolong," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun massa semakin tak terkendali. Ada yang menendangnya, ada yang meludahi, bahkan ada yang berteriak agar Raka diarak keliling pasar. Wajahnya lebam, darah mengalir dari hidungnya. Raka merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Ia tahu ia tak salah, tapi tak ada satupun yang mau mendengarnya. Di tengah keributan itu, seorang pria muda berseragam polisi datang, berusaha melerai. "Cukup. Jangan main hakim sendiri," teriaknya. Massa mulai mundur, meski masih ada yang menggerutu. Polisi itu, bernama Bribtu Arif, segera menggiring Raka ke pos keamanan terdekat. Bukannya ditolong, Raka malah dibawa ke kantor polisi.
Anak ini yang dicurigai mencuri kalung emas, jelas satpam kepada Bribtu Arif. Wanita yang menuduh pun datang dengan wajah penuh amarah. Iya, betul. Saya tadi baru keluar toko, kalung saya hilang, dan dia ada di dekat saya. Siapa lagi kalau bukan dia, katanya penuh keyakinan. Raka mencoba membela diri. Pak, Bu, saya beneran nggak salah. Saya cuma lewat. Saya nggak nyentuh apa-apa, tangannya gemetar, wajahnya penuh lebam. Tapi tak ada yang peduli. Diam kamu. Anak jalanan kayak kamu emang isinya kriminal semua, bentak wanita itu. Sejenak, Bribtu Arif menatap mata Raka. Ada keraguan dalam sorot matanya. Namun, tekanan dari kerumunan membuatnya tak bisa berbuat banyak. Ia akhirnya memutuskan membawa Raka ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di perjalanan menuju kantor, Raka hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya ia bertanya, kenapa hidup selalu sejahat ini sama aku? Aku nggak pernah nyuri, aku cuma pengen hidup tenang. Sesampainya di kantor polisi, Raka ditahan di ruang kecil pengap dengan terali besi. Bau keringat dan karat menusuk hidungnya. Ia duduk di sudut, memeluk lututnya, tubuhnya masih gemetar. Semua orang memandanginya seolah ia memang seorang pencuri. Malam itu, di balik jeruji besi, Raka menangis tanpa suara. Ia merasakan sakit yang jauh lebih dalam daripada pukulan massa, sakit karena difitnah atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Yang lebih menyakitkan lagi, ia tahu tak ada seorang pun yang akan membelanya. Dunia seolah sudah menghakiminya bahkan sebelum ia sempat bicara. Namun, di luar sana, kebenaran perlahan sedang bergerak. Ada seseorang yang sebenarnya melihat kejadian itu dengan jelas. Seseorang yang tahu siapa pencuri sebenarnya. Dan ketika rahasia itu terbongkar nanti, dunia akan terkejut. Ruang tahanan itu pengap, bau keringat bercampur dengan aroma besi karatan dan dinding lembab. Raka duduk memeluk lututnya di sudut, tubuhnya masih gemetar menahan sakit dari pukulan massa sore tadi. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan darah kering masih menempel di hidungnya. Ia menatap kosong ke lantai dingin, mencoba memahami kenyataan pahit yang menimpanya. Kenapa harus aku, gumamnya lirih. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tapi dunia seolah sudah sepakat menjadikannya kambing hitam. Tak lama, pintu besi berdecit. Seorang polisi masuk membawa map tebal. Itu Bribtu Arif, polisi muda yang tadi menolongnya dari amukan massa, namun kini malah ikut menggiringnya ke kantor polisi. Arif menatap Raka sejenak, lalu duduk di kursi besi di hadapannya. Raka, ya? Kamu tahu kenapa kamu di sini? Tanyanya datar. Raka mengangguk lemah. Iya, Pak, tapi saya sumpah, saya nggak nyuri kalung itu. Saya cuma lewat, saya nggak pegang apa-apa, suaranya gemetar. Arif menghela napas, mengetukkan jarinya ke meja. Masalahnya, ada saksi yang bilang mereka lihat kamu di sekitar situ. Dan korban juga yakin banget kalau kamu pelakunya. Saya cuma bantuin orang di pasar, Pak, tanya aja pedagang-pedagang di sana. Mereka kenal saya, mereka tahu saya nggak pernah nyuri. Raka mencoba membela diri, matanya berkaca-kaca. Namun, Arif menatapnya dengan wajah penuh tekanan. Raka, dengerin saya baik-baik. Kalau kamu ngaku, hukumannya bisa lebih ringan. Tapi kalau kamu terus ngotot nggak mau ngaku, bisa-bisa kamu dituntut lebih berat. Kamu masih anak-anak, masa depanmu panjang. Ngaku aja, selesai urusan. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Tapi, Pak, saya beneran nggak nyuri. Gimana saya bisa ngakuin sesuatu yang nggak saya lakuin? Suaranya pecah. Arif menatapnya lama, seakan ada pergulatan dalam dirinya. Tapi tekanan dari atasan dan korban membuat ia tetap bersikap keras. Ia menutup map itu, lalu berdiri. Pikirin lagi, Raka. Waktu kamu nggak banyak. Kalau kamu keras kepala, jangan salahin siapa-siapa.
Setelah Arif pergi, Raka terduduk lagi. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Ia merasa terpojok, seolah dunia benar-benar menutup pintu untuknya. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia mendengar suara-suara keras dari luar, tawa para tahanan lain yang mengejek, dan derit rantai besi yang membuatnya semakin tertekan. Ia mencoba berdoa, meski sudah lama sekali ia tak pernah merasa dekat dengan Tuhan. Ya Allah, kalau memang Engkau ada, tolong aku. Aku nggak salah, aku cuma pengen hidup tenang, jangan biarin aku hancur kayak gini. Keesokan harinya, Raka dibawa ke ruang interogasi. Kali ini ada 3 polisi, termasuk seorang perwira bernama Kompol Jaya yang terkenal galak. Di atas meja sudah ada foto-foto kalung emas, laporan saksi, dan catatan kejadian. Raka, kamu masih keras kepala nggak mau ngaku? Tanya Kompol Jaya dengan nada dingin. Saya beneran nggak nyuri, Pak. Saya cuma lewat, jawab Raka pelan. Tiba-tiba, meja dihantam keras oleh tangan Kompol Jaya. Jangan bohong. Anak jalanan kayak kamu pasti udah biasa maling. Ngaku aja, bentaknya. Raka terlonjak kaget. Air matanya kembali mengalir. Saya sumpah demi apapun, Pak, saya nggak nyuri. Polisi lain ikut mendesak. Kalau kamu ngaku, mungkin korbannya mau maafin. Tapi kalau kamu terus ngelawan, kamu bisa lama di penjara. Mau. Raka menggigit bibirnya, dadanya sesak. Ia merasa terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Di luar ruang interogasi, ternyata ada seorang saksi mata yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Dia adalah seorang anak pengamen bernama Doni, teman seperjuangan Raka di jalanan. Doni malam itu sebenarnya berada tak jauh dari lokasi kejadian, dan ia melihat jelas siapa yang mencuri kalung wanita kaya itu. Yang mengejutkan, pencuri sebenarnya bukan Raka. Pelakunya justru seorang remaja berpakaian rapi, anak dari seorang pedagang besar di pasar itu, yang dengan licik menyelipkan kalung hasil curian ke dalam kantong jaketnya. Setelah itu, ia sengaja berjalan cepat dan menghilang di kerumunan. Tapi ketika wanita kaya itu berteriak, posisinya kebetulan berlawanan arah dengan Raka yang sedang melintas. Akibatnya, semua kecurigaan jatuh pada Raka. Doni ingin bersuara, tapi ia takut. Anak itu adalah Revan, anak orang berpengaruh yang sering bergaul dengan preman-preman pasar. Doni tahu kalau ia buka mulut, nyawanya bisa terancam. Jadi ia hanya bisa terdiam, menyimpan semua yang ia lihat. Sementara itu, kabar tentang anak jalanan yang mencuri kalung cepat menyebar. Media lokal mulai memberitakan. Foto Raka yang wajahnya babak belur tersebar di media sosial. Komentar-komentar pedas bermunculan. Pantas aja, anak jalanan MAH emang bibit kriminal, kasihan sih, tapi maling tetap maling, bagus ditangkap biar kapok. Raka membaca berita itu dari koran yang ditinggalkan polisi. Hatanya hancur berkeping-keping. Kenapa nggak ada yang percaya aku, desahnya? Hari-hari di tahanan berjalan lambat, penuh tekanan. Polisi terus mendesaknya untuk mengaku. Korban juga semakin keras menuntut agar Raka dihukum berat. Namun, di balik semua itu, Bribtu Arif diam-diam merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia memeriksa ulang rekaman CCTV di sekitar toko emas, tapi hasilnya kabur, tidak jelas. Meski begitu, ia merasa firasatnya kuat, ada yang janggal dalam kasus ini. Suatu malam, saat ia berjaga, Arif melihat Doni mengintip dari balik pintu kantor polisi. Anak itu terlihat ragu, wajahnya pucat ketakutan. Arif menghampirinya. "Kamu siapa?" tanya Arif. Saya Doni, teman Raka," suaranya bergetar. "Saya tahu siapa yang nyuri kalung itu, Pak. Tapi saya takut." Arif terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap serius ke arah Doni. "Kalau kamu beneran tahu, kamu harus ngomong.
Nyawa anak itu bisa hancur kalau kamu diam. Doni menunduk, air matanya jatuh. Pelakunya bukan Raka, Pak. Saya lihat jelas siapa yang ambil. Tapi kalau saya bilang hidup saya bisa tamat, Arif semakin yakin bahwa kasus ini belum selesai. Ia sadar, ada rahasia besar yang bisa membalikkan semuanya. Tapi siapa yang berani melawan orang berkuasa? Dan bagaimana cara membuktikan bahwa Raka memang tidak bersalah? Malam itu, di dalam selnya, Raka kembali berdoa. Ia hampir putus asa, tapi entah mengapa hatinya merasa ada secercah harapan. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, roda kebenaran mulai berputar. Dan ketika semuanya terbongkar nanti, dunia akan kaget mengetahui siapa pencuri sebenarnya. Hari demi hari di balik jeruji membuat Raka kehilangan harapan. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan wajahnya penuh luka. Ia sering duduk di sudut sel, menatap kosong ke lantai. Setiap malam ia berdoa lirih, berharap keajaiban datang. Namun, semakin lama, harapan itu terasa semakin jauh. Di luar sana, berita tentang dirinya semakin meluas. Media online terus memberitakan kasus anak gelandangan maling kalung dengan judul-judul bombastis. Netizen pun terbelah, sebagian menghujat, sebagian lagi kasihan. Tapi suara yang paling keras tetaplah tuduhan bahwa Raka memang pantas dipenjara. Namun, Bribtu Arif tidak bisa tenang. Kata-kata Doni terus terngiang di kepalanya. Malam itu, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi pasar tempat kejadian berlangsung dan diam-diam bertanya pada beberapa pedagang. Awalnya mereka ragu, tapi akhirnya ada seorang pedagang yang bersuara lirih. Pak, waktu itu saya lihat anak pedagang besar, si Revan, mondar-mandir dekat toko emas. Dia kelihatan gelisah. Setelah ibu itu teriak kehilangan kalung, saya lihat dia buru-buru kabur. Tapi saya takut ngomong, Pak. Ayahnya orang berpengaruh di sini. Arif terdiam. Nama itu sama dengan yang disebut Doni. Semakin jelas, ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, ia mencari Doni lagi. Dengan penuh ketakutan, Doni akhirnya menceritakan semua yang ia lihat. Bagaimana Revan dengan licik mengambil kalung itu lalu berbaur dengan kerumunan, dan bagaimana sialnya Raka lewat di saat yang sama. Kamu berani bersaksi di depan polisi? Tanya Arif serius. Doni gemetar. Saya takut, Pak. Kalau orang-orang pasar tahu saya buka mulut, saya bisa habis. Arif menatapnya penuh keyakinan. Kalau kamu diam, Raka bisa hancur. Tapi kalau kamu bicara, saya pastikan kamu akan saya lindungi. Kebenaran harus diungkap, Don. Air mata Doni jatuh. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baik, Pak. Saya akan cerita semuanya. Keesokan harinya, Arif melaporkan temuannya ke atasannya, Kompol Jaya. Namun, bukannya senang, Jaya justru marah. Kamu jangan bikin masalah, Arif. Ayah Revan itu orang besar. Kalau kamu salah langkah, karirmu bisa tamat. Lebih gampang tutup kasus ini. Anak gelandangan kayak Raka siapa juga yang peduli? Arif mengepalkan tangan. Ia tahu risikonya, tapi nuraninya tidak bisa menerima ketidakadilan itu. Pak, hukum bukan buat orang kaya aja. Kalau Raka nggak salah, saya nggak bisa tinggal diam. Saya akan teruskan penyelidikan ini, apapun risikonya. Ketegangan itu membuat Arif akhirnya bergerak diam-diam. Ia menemui orang dalam toko emas, meminta rekaman CCTV cadangan. Dari rekaman yang lebih jelas, akhirnya terlihat, sosok Revan menyelipkan sesuatu ke saku jaketnya tepat sebelum wanita itu berteriak kehilangan kalung. Bukti itu semakin memperkuat kesaksian Doni. Hari persidangan Raka pun tiba. Ruang sidang penuh sesak. Wanita kaya itu duduk di kursi depan, menatap tajam ke arah Raka. Wajah Raka pucat, tubuhnya kurus kering, ia hanya bisa menunduk. Di kursi lain,
Media sibuk meliput, kamera berderet, dan orang-orang datang untuk melihat anak jalanan maling diadili. Hakim memulai sidang dengan mengetuk palu. Jaksa menuduh Raka dengan lantang, membacakan tuduhan pencurian. Namun sebelum sidang dilanjutkan, Arif berdiri. Yang Mulia, izinkan saya menghadirkan saksi baru dan bukti rekaman CCTV. Semua orang terkejut. Hakim memberi izin. Doni masuk ke ruang sidang dengan wajah pucat, tubuh gemetar. Ia menunduk, lalu bersuara lirih. Yang Mulia, saya saksi mata. Pelaku pencurian itu bukan Raka. Saya lihat jelas yang ambil kalung adalah Revan. Ruangan riuh. Orang-orang mulai berbisik. Wanita kaya itu tampak kaget, sementara keluarga Revan yang hadir langsung bereaksi keras. Jangan fitnah anak saya. Anak saya orang baik, nggak mungkin maling, teriak ayah Revan yang dikenal sebagai pedagang besar berpengaruh. Namun, Arif segera menampilkan rekaman CCTV di layar. Semua mata terbelalak ketika terlihat jelas sosok Revan yang menyelipkan kalung ke dalam saku jaketnya. Ruangan sontak heboh. Revan yang duduk di kursi pengunjung pucat pasi, keringat dingin mengalir. Hakim menatapnya tajam. Apakah benar itu kamu, Revan? Revan mencoba menyangkal, tapi wajahnya tak bisa berbohong. Ayahnya berusaha menutupi, namun bukti sudah terlalu jelas. Akhirnya, di hadapan semua orang, Revan tak sanggup lagi menahan tekanan. Iya, saya yang ambil, tapi saya nggak sengaja, suaranya bergetar. Teriakan histeris terdengar di ruang sidang. Wanita kaya itu menatap dengan amarah, sementara Raka hanya terisak, air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, dunia melihat siapa pelaku sebenarnya. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Dengan bukti yang ada, terdakwa Raka dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Pelaku pencurian sebenarnya adalah Revan, yang akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ruang sidang gemuruh. Media segera menulis judul baru, anak gelandangan difitnah, ternyata anak orang kaya yang mencuri. Kisah ini viral seketika. Orang-orang yang dulu menghina Raka kini merasa malu. Komentar netizen berubah, kasihan banget Raka, nggak bersalah tapi di penjara. Ternyata anak orang kaya yang maling, dunia benar-benar terbalik. Raka keluar dari ruang sidang dengan langkah lemah. Ia merasakan cahaya matahari di wajahnya setelah sekian lama terkungkung di balik jeruji. Doni langsung memeluknya erat. Maafin aku, Ra. Aku telat ngomong, aku takut. Raka menangis di pelukan sahabatnya. Makasih, Don, kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah hancur. Di sampingnya, Bribtu Arif menepuk bahu Raka. Kamu anak baik, Raka. Jangan pernah biarin fitnah menghancurkan hidupmu. Hidupmu masih panjang, jangan menyerah. Hari itu, nama Raka viral di seluruh media. Ia jadi simbol perjuangan orang kecil melawan fitnah dan ketidakadilan. Banyak orang mulai bersimpati, ada yang menawarkan bantuan, bahkan ada yayasan yang siap menanggung pendidikannya agar ia bisa hidup lebih baik. Malamnya, ketika kembali ke kolong jembatan tempat biasa ia tidur, Raka menatap langit kota Jakarta yang penuh lampu. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Hidupnya masih penuh luka, tapi kini ia punya harapan. Aku nggak salah, dan akhirnya kebenaran datang juga, bisiknya.